Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman hari ini? Boleh di open mic ya, sama open kamera. Biar Mbak Desi juga ngelihat teman-teman. Bisa bertatap muka. Baik. Baik. Oke, semoga dalam keadaan baik, sehat terus, dan selalu bahagia ya. Terima kasih teman-teman sudah hadir dan datang di kelas virtual ini, di kelas relawan bersama Mbak Desi. Untuk hari ini kita akan bahas tentang sehat mental diri dan lingkungan. Tapi sebelum kita masuk ke sesi diskusi, alangkah baiknya kita kenalan dulu gitu ya sama pemateri kita tuh siapa. Kalau untuk aku, mungkin teman-teman udah pada kenal aku siapa. Aku Aci, terus aku relawan di rumah konseling semenjak 2018 sampai saat ini. Terus kesibukan ya kesana kemari. Kita lanjut aja untuk perkenalan dengan pemateri kita. Namanya Desi Maulia, pendidikannya itu Magister Profesi Psikologi UGM. Terus kesibukannya saat ini sebagai psikolog dan juga dosen di Upgris Semarang. Itu benar ya, Mbak? Iya, benar. Terus domisilinya sekarang Mbak Desi itu di Semarang. Gitu ya, teman-teman. Ada IG-nya juga. IG-nya itu di @desimaulia. Jadi teman-teman bisa coba apa tuh namanya? Kalau misalkan follow Mbak Desi, terus bisa stalking juga Mbak Desi tuh ngapain aja gitu. Oke. Terus hari ini kita mau ngapain sih? Hari ini kita akan bahas tentang sehat mental diri dan lingkungan. Apa sih sehat mental diri dan lingkungan itu? Gitu. Teman-teman ada yang tahu nggak? Kayak mana sih sehat mental diri dan lingkungan itu? Halo? Coba aku mau tanya dulu nih. Teman-teman udah ada yang paham belum gimana itu sehat mental untuk diri sendiri dan lingkungan itu seperti apa? Wah, temanya udah ada nih. Sebagai pembuka. Oke. Mungkin tadi kan teman-teman waktu ditanyain kabar Mbak Aci kan baik gitu kan ya Mbak Aci ya? Iya. Oke, baiknya di angka berapa nih Mbak Aci ya? Mungkin nanti bisa bantu ya. Teman-teman Mbak Aci berapa? Baik di angka kayaknya 7 deh, Mbak. Oke, angka 7. Apa aja tuh yang bikin ngebooster sampai di angka 7 tuh? Kenapa, Mbak? Apa aja yang bisa ngebooster sampai angka 7 nih? Karena aku pengen sampai di angka 7 juga. Karena mungkin saat ini aku kayak aku nggak ngerasa baik karena kemarin-kemarin banyak sekali atau ada beberapa yang cerita ke aku dan permasalahannya yang buat aku kayak wow gitu. Terus kayak kenapa sih lu bisa kayak gitu dalam diriku ya, Mbak? Dalam ini pribadiku sendiri, bukan sebagai teman ceritanya temanku ini gitu. Terus kayak ternyata masalah orang sangat pelik gitu dan wah banyak yang buat aku kayak benar-benar tercengang gitu, Mbak. Oke. Dan itu di kondisi sampai saat ini mungkin itu permasalahan mereka masih kayak ngebayangin aku gitu. Oke. Jadi nggak bisa tidur gitu juga? Bisa tidur bisa, cuman sebelum tidur itu ada kegelisahan sendiri. Wah, jadi aku konseling nih. Mbak Aci itu di angka 7. Nah, mungkin baiknya tadi kan teman-teman juga menjawab kabar baik nih. Bisa Mbak Puspita nih. Ya, Mbak Puspita. Mbak Puspita ini sendiri baiknya di angka berapa tadi? Aku di angka berapa ya? Mungkin lebih rendah dari Kak Aci kayaknya ya. Berapa nih berarti?
6,9 itu juga lebih rendah. Bisa jadi. Ya sekitar antara baik dan enggak sih sekarang. Ya 5 lah, 5 sampai 6. Oke, 5. Yang bikin 5 ini sampai jadi ketemu angka 5 ini apa aja ya, Mbak? Ya, aku sekarang sebenarnya yang paling dirasain tuh pengen banget pulang. Tapi karena nggak bisa, jadi masih harus tetap di sini. Tapi di sini juga nggak buruk banget sih, maksudnya ya bisa baik-baik aja juga. Cuma perasaan tuh masih pengen banget pulang. Pengen banget pulang ya, karena ada yang didapatkan juga ya di rumah ya. Iya. Oke. Ya, oke. Nah, thank you, dan it's okay kan ketika kita nggak baik juga kondisinya gitu, artinya kita bisa menerima bahwa sekarang saya nggak terlalu baik gitu ya, karena kadang tuh kita kan otomatis ya Mbak Aci kalau tanyain gimana kabarnya, baik gitu. Betul, Mbak. Iya nih. Tapi kan kita nggak tahu ya dalamnya itu seperti apa, benar-benar baikkah atau enggak gitu. Ternyata baik ada angka 7, ada angka 5. Iya. Atau bahkan ada yang angka 2 bisa jadi, tapi bagi dia itu baik. Gimana teman-teman? Oke. Mungkin langsung aja kali ya Mbak, dari udah jam 10:30 juga. Langsung aja mungkin. Nanti kalau teman-teman mau cerita, mau bertanya, Mbak Desi sangat terbuka sekali. Jadi teman-teman bisa open mic langsung gitu atau open kamera. Jadi teman-teman ikut aktif ya dalam sesi diskusi ini. Oke, sebelum kita mulai kelas hari ini, kita sama-sama mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman. Aku persilahkan Mbak Desi untuk memimpin sharing hari ini. Silakan, Mbak. Oke, thank you Mbak. Ya, aku baru tersadar di sini. Oke, aku kedobelan gini tulisannya nih. Lingkungannya. Ya sudahlah, tapi artinya ada kesalahan kecil di sana, tinggal ini aku gimana ya terganggunya atau enggaknya gini ya. Nah, dan ini juga yang pengen saya bawa ke teman-teman hari ini. Thank you sudah mau bergabung dengan emak-emak ini ya. Kayak dengan emak-emak harapannya walaupun gabungnya dengan emak gitu ya, teman-teman tetap bisa jadi pribadi yang oke, kita energik gitu ya. Apalagi kita ini udah udah nyemplungin diri ya, udah memilih untuk terjun ke dunia sosial, ke dunia pelayanan lagi. Ya. Betul. Ya, sosial kan masih banyak tuh, tapi sosial kita adalah sosial pelayanan. Yang di sana butuh energi banyak gitu ya, dan ini ya bukan hal yang mudah untuk nyemplung di dunia pelayanan masyarakat. Maka saya apresiasi teman-teman yang bersedia itu gabung di Aku Temanmu ini. You do it great. Kalian sudah teman-teman tuh udah menyisihkan waktu untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya kalau kita mau ngomong itu kan bukan masalah aku, ngapain aku juga mau ya masuk ke situ ya. Bener, Mbak. Kalau jahatnya tuh ngapain gue ribet-ribet ngurusin urusan lu gitu ya. Aku kok sisa tenaga banget ya gitu kan ya. Kenapa aku menyisakan tenaga banget, menyisakan energi banget itu. Apalagi kalau kita udah nyemplung gitu, aduh. Yang kita hadapi ini kan orang-orang yang kebanyakan bermasalah kan ya, dibandingkan yang nggak bermasalah gitu kan. Berarti teman-teman udah siap untuk menyerap energi negatif nih. Sebenarnya bukan masalah energi negatif juga, tapi selalu ada muatan-muatan negatif yang muncul dalam sesi berbagi itu. Kalau kita nggak punya saringan yang kuat, yaitu sakit kepala, ya nggak bisa tidur, marah sendiri, mood berubah, itu akan banyak terjadi di situ. Atau bahkan benar-benar nanti kebawa perasaan yang sampai, aduh ikut-ikutan nangis, ikutan nangis sesekali nggak apa-apa gitu ya, tapi yang benar-benar energi kita berubah semuanya. Betul, Mbak. Dan itu ketika itu terjadi, kalau teman-teman di sini tadi kan dapat bocoran, ada beberapa
teman psikologi nih, beberapa teman BK nih, bimbingan konseling ataupun dari bidang yang lain, udah ngerti lah kalau transferensi ini nggak oke kalau kita lanjutin gitu ya, karena akan bawa juga ke masalah kesehatan mental kita. Nah, teman-teman yang newbie di dunia konseling, di dunia sosial ya, pelayanan sosial, itu juga kalau saya nemuin atau berdasarkan pengalaman saya gitu ya, itu kadang kita kalau udah di lapangan bingung sendiri ya, aku mau ngapain? Ada yang ngerasa gitu nggak? Kadang aku pun merasakan seperti itu. Saya pun merasakan begitu. Aku juga. Benar kan, Mbak Vina juga. Aku bisa ngapain ya? Terus yang butuh aku siapa ya? Kadang kita terus bingung mati kutu sendiri, padahal kayaknya udah jelas di sini. Aku adalah seorang relawan yang akan bla 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 bla. Jelas tuh visi misinya gitu. Tapi begitu sampai di lapangan, kok kayaknya nggak ada masalah? Kok kayaknya baik-baik aja? Jangan-jangan malah aku yang bermasalah. I need help, jangan-jangan nih. Ya, itu bisa jadi, teman-teman. Nah, maka di sini, walaupun judulnya adalah sehat mental diri dan lingkungan, saya mau mendekatkan lagi bahwa yang punya case ini nggak cuman mereka aja. Aku juga nih. Aku, kamu, gitu ya, dan kita. Nah, kamu dan kita ini punya isu dengan kesehatan mental, teman-teman. Oke. Oh, saya mau ganti slide, ternyata bukan di saya, Power. Oke, di scroll dikit ya, Mbak. Oh, Di scroll aja. siap. Scroll ke bawah. Oke. Oke. Teman-teman, kalau melihat ini, oke, kecilin dikit lagi biar bisa optimal sampai gambar bawahnya. Yes. Maximize-nya nggak ada ya? Oke, teman-teman, kalau melihat gambar ini yang kemudian ada lampu, ada tumpukan-tumpukan ini. Apa sih yang teman-teman lihat? Buat aku itu kayak semacam ketenangan sih, Mbak. Oke, Mbak Wina lihat ada ketenangan. Iya. Dari mananya Mbak Wina? Jadi gimana ya? Aku tuh kalau malam, jadi inget aku nih. Aku kalau malam senang gitu dengan cahaya temaram yang cukup. Itu kan kayak ada buku-buku gitu ya. Ya gitu. Buat aku itu ketenangan. Oke, ada ketenangan. Mbak Wina ini ada ketenangan, gitu ya. Oke, ketenangan. Oke, dan bisa ngerasain ketenangan itu, Mbak. Kamu dapat feel-nya nggak? Iya. Dapat feel-nya ya ketika kayak gini. Kayaknya enak nih ketenangan. Itu bagi Mbak Wina. Oke. Thank you, Mbak Wina. Teman-teman yang lain? Kalau aku lihatnya kayak kesunyian. Oke, kesunyian. Oke. Nah, Sunyi itu yang gimana? Beda nggak sama tenang? agak beda sih. Kalau tenang kan emang kayak lebih apa? Tapi kalau menurut aku itu tadi kayak lebih sunyi, bukan tenang sih, kayak apa tuh namanya? Ya kayak pikiran tuh kosong aja, kayak kalau misalkan kayak aku malam-malam sebelum tidur kayak gitu ngeliatin ada apa lampu kayak diredupin dikit kayak lampu malam gitu, kayak ya ada perasaan tuh kayak sendiri, sepi kayak gitu. Kayak sedih. Sepi gitu ya, sepi kan ya. Oke, ini ketika kita melihat gambar buku kemudian dengan sorot lampunya ini, yang muncul adalah rasa sunyi. Ini Mbak Bundan, suaranya boleh agak dikerasin nggak? Oke, ya. Speakerku sebentar. Oke, ya. Ada rasa sunyi, ada rasa sepi ketika kita ngerasain kondisi, ngelihat situasi ini. Nah, kalau menurut Mbak Atia sebelum ini terjadi nih, sebelum terpapar ini, gitu ya, sebelum ini sunyi ini muncul, yang kejadian apa sih Mbak? Kondisinya apa dulu nih? Kok tiba-tiba jadi sunyi kosong? Kadang sebelum tiba-tiba punya perasaan kosong gitu, kayak sedih sendiri nggak tahu. Ya pertama tuh biasa aja, kayak tenang, ada mood gitu. Tiba-tiba kalau keinget sama ya ngeliatin orang
udah wisuda, ngeliatin orang udah sukses, kayak rasa kayak, ih kok aku kayak gini aja, kayak nggak punya produktif, padahal aku udah ngerjain sesuatu kayak belum produktif gitu. Ngerasa dari situ deh mulai kayak sunyi, kayak udah dah kayak gitu, cuman bisa dipendem kayak sedih gitu. Oke. Ya, jadi ada rasa aku sudah ngelakuin sesuatu tapi kok aku masih ngerasa sendiri dan nggak nyampe-nyampe ke targetku ya. Itu ya Tia ya. Iya, iya Kak. Dan ngerasa sendiri di situ. Kok nggak ada yang nemenin aku ya gitu untuk gitu ya. Padahal aku udah ngelakuin semuanya gitu dan juga nggak nyampe-nyampe ya. Dan rasa itu sunyi ini berarti menjadi sesuatu yang nggak nyaman ya untuk Atia ya. Bener Kak, nggak nyaman banget. Oke, nggak nyaman banget. Dan ya memang itu yang sedang terjadi dan itu yang sekarang sedang kita rasakan tanpa perlu kita ingkari ya. Tanpa perlu kita ingkari. Oke, boleh dirasakan dulu rasa sunyinya ini. Nah, kalau Winda tadi mendapatkan ketenangan, Atia mendapatkan sunyi. Kalau teman-teman yang lain, apalagi yang bisa diperoleh? Apa ya? Ayo. Teman-teman. Saya ngelihat itu ngantuk ya, Mbak Desi. Ya. Apa yang munculnya ngantuk nih? Gimana? Apa yang memicu munculnya ngantuk ke Mbak Elin? Karena kalau di rumah saya itu memang, saya kan senang baca. Terus settingan di tempat tidur itu, di samping tempat tidur itu memang saya naruh lampu baca gitu. Hampir sama dengan ini, lampu yang ini. Gitu. Nah, cuman memang kayaknya beberapa minggu ini memang biasanya sih di pekerjaan kami gitu, deket-deket kurban itu tuh kita udah mulai sangat sibuk sekali. Nah, jadi biasanya kan saya tuh kalau pulang kerja itu biasanya habis sebelum tidur menyempatkan baca buku gitu. Tapi ini karena udah kecapean, begitu nyalain lampu baca yang harusnya buat baca, malah saya kayaknya udah ngantuk aja bawaannya. Jadi ngeliatin itu kok kayak ngantuk ya jadinya. Ngantuk, ya. Berarti keinget ke kebutuhan kita yang harusnya dipenuhi tapi terabaikan ya, karena kondisi betul. ya. Betul. Iya, dan sesuatu ini sebenarnya kita kangenin, kita pengenin gitu ya. Situasinya sekarang nggak memungkinkan nih. Iya. Betul. Dan biasanya baca itu identik dengan relax, dengan me time gitu ya. Iya, benar. Dan itu nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa ketika kita punya me time itu dan merindukan waktu-wakti itu kan. Ngelihat ini ngantuk pun oke lah. Kalau begitu jangan kelamaan lihat ini ya. Habis ini tidur kamu Mbak Elin. Tidur di kelas ini ya. Iya, nanti tidur nih Mbak Elin. Oke, thank you Mbak Elin. Udah sharing nih. Nah, berarti tadi dari satu hal gitu ya, kita bisa ngerti bahwa satu kejadian, satu reaksi, atau satu stimulus gitu ya kalau orang-orang bilang gitu. Satu pemantik itu bisa memunculkan banyak reaksi di diri kita. Dan ini beda-beda. Ya, tergantung pada pengalaman yang udah kita lalui itu ya selama ini dan dari hal-hal yang udah kita pelajari. Oke. Dan kesannya ada yang bikin nyaman, ada yang nggak nyaman, dan macam-macam. Dan ini juga yang jadi dasar dulu bahwa kita nanti nggak bisa menyamakan bahwa tiap orang harusnya bereaksi sama dengan satu kejadian. Ya, makanya kalau teman-teman nanti pas di lapangan gitu, kalau ketemu anak SMP gitu ya, Kak, aku patah hati gitu. Aku pengen bunuh diri. Karena kemudian masa depanku hancur, Kak, aku putus sama dia gitu. Oke. Nah, peristiwa putus sama pacar gitu ya. Kalau kemudian yang jalanin anak kuliahan gitu, nanti cerita ke kalian, ke teman-teman gini, Kak, aku patah hati nih gitu. Terus kenapa? Paling cuma butuh makan aja sih, habis ini udah baik-baik aja gitu. Ya bisa jadi gitu. Itu aku. Gitu ya, Ci ya?
Oke, berarti kalau pas patah hati Aci harus siap saldo GoPay gitu banyak. Ya, itu bisa terjadi karena kita memaknainya beda. Anak SMP baru pertama pacaran, dia yang baru aja selesai nonton film yang dia tonton Disney Cinderella gitu ya, kemudian harus menghadapi perpacaran dan kemudian berpisah gitu. Kan jadi dia bayangan tentang happily ever after-nya hilang. Heeh. Iya, bahwa aku akan bahagia selamanya dengan orang yang aku cintai. Loh, kok lenyap? Makanya kemudian dia pengen bunuh diri dan macam-macam itu tadi. Walaupun kita kemudian yang dengar kan kadang gini ya, aduh nak hidupmu masih panjang nak, kamu belum ngicipin ya, kamu belum ngicipin main sama teman-temanmu yang lain, nggak usah bunuh diri gitu. Pengennya kita ngomong gitu ya. Pengennya kita ngomong gitu, tapi itu terjadi karena dia sekarang di tahapan mana nih? Apa yang terjadi dengan dia dan mengapa dia bisa berpikir sampai pengen bunuh diri? Kita ngerti. Kalau yang mahasiswa gitu, kok dia bisa easy going banget ya ketika pacaran putus minta apa akhirnya udah makan aja habis itu kelar masalahnya. Oh ya, karena dia mencoba untuk realistis gitu ya. Kalau kita pacaran tuh kan ujungnya cuma ada dua kemungkinan aja. Jadi mantan atau jadi manten kan ya. Kalau yang teman-teman yang mahasiswa udah siap mau jadi mantan atau mau jadi mantan, udah siap secara psikologisnya. Enggak juga yang... sih sebenarnya. Oh, enggak juga. Ya, enggak juga. Oke, ada juga yang belum siap di sana. Dan di sini kita akhirnya ngerti bahwa oh iya ya, beda-beda. Dan siapnya kita tuh juga mempengaruhi gimana kita bereaksi dengan suatu hal. Oke, boleh slide-nya digeser ya. Ini teman-teman. Ketika kita ngalami satu kejadian, kita ini kan nggak dibesarin dengan budaya ya, kayak dengan budaya yang terbuka dengan emosi kita. Ya, makanya kondisi kita nggak baik pun kita akan mengatakan gimana kabarnya, baik gitu. Padahal kalau kita ngelihat gitu ya, pas nemenin adik-adik kita belajar bahasa gitu, di bahasa Inggris, ditanyain how are you gitu, mereka punya loh beberapa pilihan sekalipun itu untuk anak-anak yang masih ukurannya masih muda, masih basic gitu ya. Mereka akan mengatakan I'm angry gitu. Nggak masalah, aku marah, aku bahagia, aku sedih, aku lagi kecewa karena apalah, karena apa. Ketika les di awal, di usia yang masih di bawah 6 tahun, 5 tahunan itu, mereka sudah dikasih pilihan. Kalau ada yang tanya gimana kabarmu, kamu boleh memilih mau yang mana. Dan dipasangkan dengan ini loh alasannya, matching di situ. Tapi di budaya kita itu nggak terjadi. Kalau ada orang tanya gimana kabarnya, baik. Ya, makanya kalau dia jawab baik, jangan langsung percaya. Iya, karena baik itu ya, Mbak. Iya, baik ini karena ajaran kita kalau ditanya baik gitu aja. Dan karena baik-baik itu kita diajarkan untuk menolak hal-hal yang nggak baik di dalam diri kita, suasana hati yang nggak baik, ya. Akhirnya kan ya menumpuk juga ya yang terjadi di diri kita. Ada harapannya kita sehat. Sehat fisik sih iya gitu ya. Tapi ini lihat nih yang di bagian sebelah mana ini, kanan apa kiri? Aku bingung kanan kiri. Yang gambar otak gitu ya, kanan. Di sana ada kertas yang diremas-remas. Nah, teman-teman kemarin udah ikut materi-materi sebelumnya tuh yang keren-keren tuh. Saya sempat lihat tuh. Ada materi-materi yang mengatakan bahwa manusia di dalam proses hidupnya gitu kan, dia ngalamin banyak masalah. Itu kayak kertas yang diremes-remes gitu kan ya. Banyak yang terjadi. Nah, bukan berarti nanti kertasnya langsung udah nggak kepake lagi. Bisa sih, walau mungkin nggak semulus biasanya gitu. Nah, awareness kita ke yang kertas diremes-remes ini, mental health ini kan belum sebanyak ketika awareness kita ke fisik kita. Kita nyadarin, aduh aku mau flu nih, gampang gitu ya. Tapi kalau kita nyadarin, aku kok melo ya, aku kok kayaknya ada kesedihan tapi nggak bisa aku ungkapin. Nah, atau aku tuh iri. Kita kan selalu diajarkan tuh kalau ada
misalnya kita merasa iri, terus orang sekitar kita mengatakannya gimana? Ya udahlah. Jangan iri, Heeh. Nggak baik, iri itu Oh, nggak ya udah baik. sih nggak Iya. apa-apa. Ya udahlah, jangan iri, nggak baik, dosa, bla 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 gitu. Padahal boleh-boleh aja kan ya sebenarnya. Boleh. Boleh Iya, banget. boleh banget. Iya, penolakan kita diajarin menolak gitu ya, menolak emosi kita sendiri. Akhirnya kita nggak aware dengan masalah kesehatan mental. Bahkan sampai beberapa tahun yang lalu kan masih ya kita baru sadar orang ini bermasalah ketika dia udah benar-benar meledak. Padahal kalau udah meledak, nyembuhinya lebih susah lagi. Nah, maka awareness kesehatan mental ini memang masih jadi PR buat kita sampai sekarang. Makanya nih di yang selanjutnya ini kan, yuk PR bareng-bareng, kita sadari, kita perlu sadari yang di slide selanjutnya nih. Oke. Oke. Kita perlu bareng-bareng sadarin gimana kita tetap bisa kita lahirkan utuh pribadi kita. Bagaimana kemudian kita tetap bisa utuh dengan semua kondisi yang ada. Maka yuk kita sadari. Kalau udah kita sadari, yuk kita oh iya ya, kalau udah kita sadari kita kenali lebih dalam. Sebenarnya apa sih yang terjadi di diri saya? Kenapa kita perlu menyadari, perlu kemudian mengenali juga gitu ya. Oke, kan tak kenal katanya tak sayang gitu. Ya, nanti kalau udah nggak sayang, kita nggak akan bisa ngerawat. Gimana kita mau ngerawat mental kita yang sehat kalau kita nggak kenal? Dan kerennya program Aku Temanmu ini udah ngebekalinya udah bertahap nih. Gimana mental di Indonesia, gimana apa aja gejala kesehatan mental, bla 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 bla. Nah, teman-teman udah sampai di tahapan menyadari udah, kenal udah, merawat on proses. Gitu kan, yang proses dari prosesnya. Dan ini sekarang ya di kondisi sekarang ini jadi lebih mudah karena kita sudah bisa terkoneksi kemanapun ya karena kita terkoneksi kemanapun kita akan lebih mudah untuk saling gimana? Kan karena kita terkoneksi dengan media sosial gitu kan, banyak itu paparan yang kita lihat di media sosial, terus kita jadi kayak mudah self diagnose gitu tuh Mbak. Oh berarti aku ngerasain ini, aku ngerasain kayak gini nih. Nah, menghindari itu semua kita perlu apa gitu ya Mbak? Oke. Ya benar ya. Karena kita terkoneksi jadinya jadi dua mata pisau gitu ya. Oke, ini mau gimana nih? Terkoneksi satu sisi sih bisa membantu untuk mendukung kesehatan mental kita. Bisa ngebantu untuk menjaga. Jadi kelamaan kan terus kita jadi iseng nih, aku beneran sehat nggak sih gitu ya. Aku coba-coba lihat gitu. Aku mau coba lihat aku nih gimana. Hah, kok aku masuk ya ke dalam kriteria depresi? Iya, betul, Mbak. Kok aku masuk ke dalam kriteria OCD? Ini gimana? Berarti aku ya itu plus minusnya. Plus minusnya ketika kita melihat edukasi ya, yang lihat materi-materi edukasi di luar sana. Nah, ketika seperti itu maka kita harus punya panduan nih. Oh iya, itu adalah cirinya. Kenali lagi lebih detail. Oh, harus menetap 3 bulan, kemudian harus bagaimana. Dan ada kata-kata di bawahnya. Yang berhak menegakkan diagnosis adalah ya psikiater, psikolog, atau dokter gitu kan? Oke, nah teman-teman kalau kita memang belum sampai profesi seperti itu berarti ternyata saya hanya menduga. Sikap kontrol itu harus ada gitu kan ya. Tapi aku mau memastikan, aku beneran apa enggak? Ya silahkan konsultasi ke psikolog, konsultasi ke psikiater yang terdekat yang bisa dijangkau di situ. Sambil nanti dipastikan nantinya, pastinya tentu akan di cross check gitu juga ya. Nggak semudah itu langsung, iya Anda depresi gitu. Ya. Ya. Jadi kita juga perlu tahu kendali kalau kita memang udah ada tanda-tanda nih, kayaknya aku seperti ini. Nah, maka selanjutnya kalau memang tadi udah terlanjur untuk self diagnose, mendiagnosa diri sendiri, habis itu
datang ke tempat yang terpercaya untuk bisa mendapatkan penegakan diagnosis yang benar. Ya. Siap. Ya, ini juga terjadi kan di dunia medis juga. Ya. Saya gregesan. Oh, penyakit itu susah itu kalau di dunia medis barat itu namanya apa, gregesan gitu ya. Gregesan. Tapi ya, gregesan itu udah badannya nggak enak semua gitu loh. Saya nggak enak badan gitu. Oke, saya nggak enak badan, saya pegelinu bla 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 itu. Itu kalau kita bilang itu adalah keluhan-keluhan kita. Kemudian kita mendiagnosis sendiri. Oh, ini saya masuk angin. Ya, itu kan kita self diagnose kan? Nah, iya, Mbak. Karena saya masuk angin, maka saya akan langsung minum tolak angin, kemudian ya aku iklan ya jadinya ya. Kemudian ya, aku mau minum apa. Ya. Karena sepengetahuan kita itu bisa mengurangi gejala-gejala di dalam tubuh kita. Ya. Nah, kalau itu diteruskan, yang harus kita lihat di bungkusnya adalah tidak boleh dilanjutkan kalau udah lebih dari 3 hari. Iya. Harus ke medis. Ini sama kalau kita habis self-diagnose gitu ya, diagnosis mental kita sendiri, kemudian kita kebawa-bawa jadi nggak produktif karena kita ngerasa bahwa kita depresi dan macam-macam tanpa ada solusi. Padahal di situ ada tulisannya, yang boleh menegakkan adalah siapa. Nah, kalau udah ngerasa bahwa ini nggak efektif, nggak efisien, dan malah ganggu kita, maka kalau pas sakit fisik, kita langsung ke dokter akhirnya untuk memutuskan. Apakah kemudian diagnosis dokter itu adalah masuk angin gitu ya? Di dunia kedokteran nggak ada yang namanya masuk angin. Iya, nggak ada yang namanya masuk angin. Nah, itu yang disebut dengan illness dan sickness itu kan ya. Bedanya di situ. Oke, nggak ada yang namanya masuk angin. Oh, ini ternyata bla bla bla. Nah, yang kemarin itu minum tolak angin bisa jadi prevensinya, bisa untuk pencegahannya. Tapi nggak efisien nih untuk pengobatannya. Karena ternyata nggak mutlak masuk angin loh yang terjadi. Iya. Nah, yang dikira kambuh gitu ya, Mbak. Bisa juga itu penyakit yang lain yang kambuh. Maka harusnya kasih ini. Kan lebih cepat mana sembuhnya, pulihnya? Yang udah sama dokter sih, Mbak. Yang udah sama dokter, karena udah jelas diagnosisnya. Diagnosisnya. Nah, bagi kita yang suka nebak-nebak kita ini bermasalah atau tidak gangguan mentalnya, nebak-nebak sendiri, saya yakin treatmentnya juga nggak akan seefektif kalau kemudian sudah ada yang menegakkan diagnosis. Nah, jadi kalau teman-teman nanti ketika pas edukasi nih ya kesehatan mental gitu ke masyarakat, kemudian ada yang menduga-duga, it's okay, kita anggap itu cara dia untuk aware dulu. Ya, kalau udah kasih waktu, ayo mau diyakini sampai kapan? Yuk, terus kemudian dievaluasi nih setelah berapa hari gitu ya, seminggu, produktif nggak kamu? Kamu keganggu nggak dengan pikiran itu? Kalau memang keganggu, yuk kita pastikan sesuatu yang pasti. Ya. Kayak teman-teman kalau pas pacaran kan juga pengennya yang pasti-pasti kan ya? Nggak mau yang PHP-an kan? Nah, ini juga sama lah. Iya, ini juga sama. Kita cari yang sesuatu yang pasti supaya tahu ke depannya harus gimana. Nah, proses untuk mendapatkan diagnosis itu atau setelah mendapatkan diagnosis itu juga kadang-kala perlu kita dampingi. Nggak gampang berdamai dengan diagnosis. Ya. Loh, ternyata aku bener. Aku ini depresi sedang nih. Terus gimana? Nah, itu teman-teman teman baik itu bisa mulai mendampingi juga, bahkan dari proses tadi sampai ketika dia sudah mendapat diagnosis. Ya, syukur-syukur kalau ternyata hasil diagnosisnya, oh Mbak itu hanya cemas aja dengan kondisi dirinya. Mbak nggak ada kok gangguan itu, nggak ada kok diagnosisnya. Bahkan kecemasan ini cuma kecemasan yang ringan. Nah, kan beda perkara akhirnya. Memang medsos itu satu sisi kita bisa memanfaatkan, satu sisi bisa melemahkan, ya. Jadi kita harus cross check juga, termasuk ini foundernya siapa sih? Kalau teman-teman masuknya ke komunitas, masuknya ke medsosnya IG tertentu gitu ya. Ini yang bikin siapa? Dicari deh, rekam jejaknya yang membuat boleh gitu.
untuk memastikan, untuk make sure apakah ini capable atau enggak. Ya, oke itu. Nah, teman-teman sampai di sini ada yang mau ditanggapin dulu, boleh loh, silahkan. Teman-teman, Ah. ada yang mau ya? Yang mungkin udah pernah ngelakuin self diagnosis gitu selain saya gitu. Ya kan saya juga pernah ngelakuin self diagnosis gitu kan ya. Pernah, Kak. Oh iya, gimana Mbak Arnin nih ya, Mbak Arnin. Gimana nih? Jadi itu kan, tapi itu kayak saya self diagnosis. Tapi itu saya juga denial gitu loh sama diri sendiri. Jadi itu kayak logika saya udah mikir kayak, oh ini emang ada yang salah dan kamu harus pergi ke psikolog. Tapi kayak dalam diri saya juga bilang, enggak deh Mil, ini kayaknya masih bisa kamu tanganin sendiri. Kayak gitu jatuhnya. Oke. Jatuhnya aku gimana ya, mau tetap jalan apa enggak gitu kan ya? Tetap jalan atau enggak? Mau ke psikolog kok ya gimana? Oke, saya pernah di posisi Mbak Arnin nih. Mau ke psikolog gimana? Mana waktu itu kondisi ekonomi pas nggak memungkinkan gitu kan ya. Gimana ya akhirnya? Oke. Kalau Mbak Arnin yang dilakukan terus apa? Itu butuh waktu lama sih. Saya tuh kayak nanya-nanya ke temen-temen yang kuliah di jurusan psikologi juga kayak aku ada keluhan gini-gini. Menurut kamu aku baiknya gimana gitu. Aku coba tanya ke beberapa orang dan beberapa orang kayak alhamdulillahnya nganjurin kayak gak apa kamu ke psikolog, nggak masalah kan kamu konsultasi dulu, tanya dulu gini-gini segala macam. Kayak gitu. Dan pada akhirnya tapi prosesnya lama sih, kayak 2 tahun kemudian saya baru ke psikolog. Oke. Tapi setidaknya kan dalam waktu 2 tahun itu kan sudah mencari bantuan ya Mbak Arnin? Udah nyari-nyari ke teman, dan itu kan cara kalau aku ngobrol sama adik-adik mahasiswa tuh, gimana caranya kita biar tetap waras gitu kan ya? Iya. Tetap sadar, kita tetap cari bantuan dimanapun. Nah, kalau pada akhirnya 2 tahun kemudian baru bisa ke psikolog, kita nikmati itu sebagai prosesnya. Ya, karena nggak gampang, ya kita ngertilah di tempat kita juga bukan hal yang wajar kan ya datang ke psikolog ya. Iya benar. Baru-baru aja gitu jadi populer, jadi lebih wajar datang ke psikolog, ke konselor, itu jadi hal yang udah wajar, itu baru-baru aja. Kita untuk membuka diri dan memantapkan, oke saya jalan itu kan juga butuh effort juga. Maka benar nih ketika teman-teman nyemplung gabung ke Aku Temanmu, ini sudah hal yang bagus juga. Karena kita ngerti mengerahkan diri jalan ke psikolog ataupun ke konselor tuh kan nggak segampang kita ngomong gitu kan ya. Nggak segampang seharusnya. Oke, jadilah garda depan dulu. It's okay. Ya, dan itu saya apresiasi teman-teman dan syukurnya Mbak Adnin tadi akhirnya udah ke psikolog ya Mbak Adnin. Dan sudah terselesaikan? Iya, syukurnya gitu. Dan sudah terselesaikan prosesnya? Alhamdulillah lagi masih treatment juga. Oke, sip. Nah, justru treatment itulah yang akan membentuk kita lebih banyak lagi. Nanti ketika jadi relawan, itu akan banyak membantu juga. Mbak Adnin. Oke, salut untuk Mbak Adnin. Oke, nah, kayak gitu tadi teman-teman udah sharing beberapa. Nah, teman-teman sekarang saya mau masuk nih. Tadi kan sempat ada, kayak kalau saya mau mendampingi mental health gitu ya, mental health atau isu kesehatan mental di masyarakat, yang mau saya dampingi itu siapa sih? Dan masa iya sih dia butuh saya? Masa iya saya bisa optimal dengan si A, si B, si C? Ya. Oke, saya akan coba share ke slide selanjutnya ya. Ini emang mengerikan itu slide-nya kalau kita nulis 4/32, 32 slide. Ya Allah, gitu. Tenanglah, nggak akan di semuanya. Oke, selanjutnya Mbak. Yang tadi kita yang terkoneksi. Oke, yang selanjutnya. Atau saya izin, boleh nggak kalau share dari saya? Udah, Mbak, udah jadi. Oke, ya. Aku izin share ya. Siap. Karena saya hobinya lompat-lompat nih.
Oke, sudah ini kah? Terlihat kah? Sudah? Sudah terlihat? Oke, ya. Tadi kita yang terkoneksi ya. Dan kalau gitu siapa sih yang akan saya berikan layanan gitu? Atau kita kok newbie di lapangan sebagai seorang praktisi helper gitu ya? Memang ada yang butuh bantuan saya ya? Pernah ngerasa gitu? Ya, kalau saya pernah atau pernah gitu ya. Nah, kita ngerti di sekitar kita itu ada beragam beragam person, beragam orang. Tingkat usianya juga beragam, dari yang anak-anak, dari yang bayi, anak-anak, ABG gitu ya, dewasa sampai yang lansia. Itu adalah orang-orang di sekitar kita, di keseharian kita. Ya, seringkali kita berpikir bahwa yang butuh bantuan kita adalah orang yang jauh-jauh dari kita, padahal di sekitar kita sendiri juga butuh gitu. Tapi di sekitar saya baik-baik aja loh, dan itu isinya orang yang sudah sepuh, yang udah tua-tua, masa mereka juga mengalami masalah sih? Ya, sekali lagi kita ini dibesarkan dengan budaya yang kalau ditanyain kabar itu baik jawabnya, ya. Maka kita selalu kita selalu akhirnya menganggap bahwa oh ya dia juga baik tanpa kita meng-cross check-nya lagi. Nah teman-teman, saya izin untuk membawa pemahaman kesehatan mental ini atau pengenalan kesehatan mental ini lewat tahapan perkembangan ya. Tahapan perkembangan ini saya akan coba sederhanakan aja. Ini kita dari yang bayi, kemudian ini udah merangkak, kemudian nanti sampai ke usia sekolah, usia bekerja, dan lansia. Di setiap tahapan perkembangan kita pasti ada momen-momen penting. Ya. Nah, momen penting ini akhirnya satu sisi membuat kita menjadi terlindungi, ada protective factor, tapi juga membuat kita menjadi beresiko. Ya. Nah, penelitian saya tuh udah nge-review gitu ya, jurnal. Tapi kok tadi tak cari nggak ketemu gitu. Angka gangguan kesehatan mental pada anak-anak dan remaja gitu ya, terutama di Inggris itu, mereka yang memetakan, itu ternyata angkanya sampai di angka 30-40%, teman-teman. Ya, bagusnya mereka teradministrasi ya. Nah, kita ini tidak memunculkan angka di Indonesia. Tidak memunculkan angka bukan berarti nggak ada, tapi ya karena kita masih berusaha untuk mengadministrasikan itu. Nah, maka kalau tadi misalnya kita newbie nih, misalnya saya newbie, kemudian saya bingung siapa ya sih yang mau saya bantu gitu. Kalau kita ngelihat tentang ini, semua itu bisa kita bantu teman-teman. Semua punya masalahnya, masalah kesehatan mental, mereka semua beresiko. Di satu sisi mereka juga punya faktor pelindungnya. Nah, minimal kita kenali dulu di sekitar kita ini rentan dengan hal-hal yang seperti apa. Pada anak-anak gitu ya, pada anak-anak, pada bayi, masa mereka bisa punya masalah kesehatan mental? Ya, oke. Tadi saya sempat ngelihat nih di sini tadi ada Une gitu ya. Kalau teman-teman lihat rekamannya Une itu, udah jelas tuh di video pertama. Bullying itu juga ganggu juga ke kesehatan mental anak-anak gitu. Belum lagi juga ada juga yang kalau Une bilang, Nek Une, dirimu ada nggak? Ya, Une bilang ternyata hai. Ternyata itu yang ngelakuin kekerasan ke anak yang pertama adalah ibu. Ya. Ibu, padahal di usia anak-anak, ibu itu adalah sosok yang membuat mereka itu sosok lekatnya anak-anak lah ibu itu. Malaikat. Nah, mereka malaikat. Nah, malaikat yang tidak siap ataupun bukan tidak siap aja, yang pas di kondisi yang tidak bisa mengelola, itu nanti bisa berubah menjadi devil. Yang membuat anak-anak ini juga rentan dengan gangguan kesehatan mental akhirnya. Mereka ini lagi di tahapan mengembangkan rasa percaya. Tapi kalau orang-orang di sekitarnya aja ketika dia butuh bantuan nggak ngasih bantuan, dia haus, dia didiemin, ditelantarin gitu ya. Kemudian dia mau makan sendiri nggak boleh gitu. Nanti kotor macam-macam, dia nggak dipercaya. Nah, ini kan akhirnya muncul krisis nih kalau kita pakai teorinya Erik Erikson ya.
muncul rasa krisis pada diri dia sendiri. Dia nggak bisa percaya pada dirinya, nggak bisa percaya sama orang lain. Akhirnya. Dan ini kalau berlanjut, ya nanti bisa jadi ke masalah psikologis yang lainnya. Makanya kita sering lihat ada anak yang mudah banget cemas ketika berada di situasi baru. Oh ya, tapi kita nggak bisa samakan dengan anak pandemik ya. Anak pandemik ini karena dia anak pandemik itu dalam artian gini, anak-anak yang lahir di masa-masa pandemik. Mereka sejak lahir jarang ketemu dengan orang. Jadi kan mereka kalau berada di situasi baru pastinya menangis. Itu pasti ya. Nah, ini untuk anak-anak yang lahir sebelumnya deh. Mereka yang biasa ngeliat orang, anak yang lain nggak nangis, dia bisa cemas banget. Ini bisa terjadi. Kita aware di sini ya. Oke, atau kita ngelihat anak-anak itu kan harusnya energik. Mereka harusnya ceria. Nah, kalau kita ngelihat anak ini murung banget gitu ya, kemudian atau dia sangat penakut, sangat cemas, teman-teman sudah bisa memetakan dengan cepat. Oke, ada something wrong nih dengan anak ini. Nah, something wrong-nya sumbernya di mana? Dicek bagaimana dia dengan orang tuanya, bagaimana dia dengan pengasuhnya, atau dengan siapapun yang membesarkannya. Itu bisa di situ. Nah, itu contohnya. Terus gimana kalau kemudian dengan anak sekolah? Anak sekolah bisa nggak ya? Kalau menurut ini anak sekolah yang masih TK ya teman-teman. Teman-teman pernah nggak waktu TK ngerasain I'm not okay gitu? Pernah nggak ngerasain itu? Atau ngelihat di keponakan teman-teman deh? Pernah. Pernah, Kak. Pernah, oke. Pernah banget. Pas apa itu? Pas TK ngerasa I'm not okay-nya. Dulu waktu TK itu punya satu teman laki-laki yang dia kerjaannya tuh kayaknya selalu gangguin saya. Dan setiap ketemu dia itu saya sebel. Oke. Setiap Gitu. ketemu Saya langsung ingat sebel. banget. Ingat banget sampai sekarang. Oke, ingat banget sampai sekarang. Nah, ketika mengingat, apa yang kamu rasain ke tubuhmu, Mbak? Kalau dulu itu gini, kalau dulu itu saya sakit hati banget. Kayaknya itu kejadian sampai saya SMP deh, SMP, SMA. Tapi begitu kuliah udah mulai tahu, itu kayaknya udah nggak lagi. Jadi saya ingat ini anak itu selalu mengomentari bagian belakang tubuh saya. Jadi saya kan kebetulan apa ya, bagian belakang itu terutama pantat itu agak besar ya. Jadi ini anak selalu ngomentarin itu gitu. Terus saya ingat-ingat ternyata kayaknya hal itu yang mendorong saya selalu pakai ransel. Jadi saya secara nggak sadar itu sampai kuliah itu pilihan tas saya itu selalu ransel. Saya tuh jarang pakai tas lempangan. Gitu. Ternyata pas kuliah saya baru sadar itu, oh kayaknya itu deh yang menyebabkan saya selalu milih tas itu ransel gitu. Itu secara nggak sadar gitu. Saya masih ingat kok anak itu sampai sekarang. Masih ingat sampai sekarang, walaupun kalau kemarin masih dengan kemarahan mengingat ya sampai SMP. Sekarang udah enggak. Kalau sekarang sudah enggak, lebih ke kemudian akhirnya malah menggelitik diri sendiri ya. Oh iya, jadi ternyata kondisi ini saya diketawain gitu ya, dikomentarin gitu ya, maka saya nggak nyaman. Saya nggak nyaman, kemudian saya memilih itu. Nah, kalau sekarang udah bisa pakai tas lempang? Udah dong. Karena udah dong tuh jadi ada alasan untuk belanja mulu nih. Aku ikutan dong. Aku ikutan. Ya, ada itu. Nah, kenapa kemudian bisa pakai tas lempang? Karena kemudian udah bisa berdamai dengan bagian tubuhnya. Ya, sudah bisa menerima bagian tubuhnya. Bahwa ini adalah tubuh saya. Ini adalah bagian yang tidak perlu saya ingkari bahwa memang tubuh saya misalnya bagian pantat kemudian ukurannya besar dan saya nyaman dengan itu. Nah, ketika kita sudah bisa menerima kan jadinya lebih nyaman ya. Koleksi tas kita jadi bertambah akhirnya. Itu salah satu keuntungannya teman-teman. Dan kejadian di TK ternyata berkesan bukan berkesan ya, tapi berdampak sampai di SMP. Berapa tahun itu berarti? Sampai ke SMA juga deh kayaknya. Tapi saya mulai memaafkan dia ketika SMP. Karena dulu satu SMP gitu. Oke.
Berarti paling enggak 8 tahun kan ya, itu melekat kan ya? Lama. Wow, melekat dengan dengan memori yang nggak nyaman 8 tahun. Bagus masih survive loh, Mbak. Iya Dan benar. bisa akhirnya memaafkan dan bisa proses. Nah, dulu itu disampaikan nggak ke orang tua? Nggak Enggak. disampaikan ke orang tua. Tapi saya selalu bilang kalau anak itu nakal karena dia gangguin saya terus gitu. Nah, respon ibu saya ingat saya, udah nggak usah ditemenin, cari teman yang lain aja gitu. Oke. Ya, tanpa ibu menanyakan ya alasannya. Kenapa gitu. Nah, ini kita jadi sekarang aware juga kan ya, bahwa ternyata, oh iya ya, kita di luar sana masih banyak yang menyederhanakan kejadian-kejadian penting di masa TK atau kejadian-kejadian tertentu di masa TK. Ya, karena dianggapnya, udahlah kamu anak-anak itu bukan hal yang besar. Benar nggak? Iya. Nah, padahal ketika kita di usia TK itu adalah fondasi untuk menata bagaimana kematangan emosi diri kita selanjutnya. Termasuk gimana nanti kecerdasan kita untuk menyelesaikan masalah ini terbentuknya di TK loh. Ya, keterampilan menyelesaikan masalah. Kalau tadi misalnya tadi diejek sama teman gitu ya, kalau gurunya oke, itu akan mengajak bicara apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikannya. Nah, sayangnya kita belum sampai ke sana. Nggak semua masyarakat bisa sampai di sana. Literasi tentang sosial emosinya anak-anak TK belum banyak kegarap, teman-teman. Jadi nanti kalau melihat juga, kalau TK ataupun usia sebelumnya itu bisa terlihat dari keceriaannya, dari aktivitasnya dia. Kalau dia kebanyakan mager, itu berarti juga sudah nggak bagus juga. Bisa jadi dia nggak banyak dilibatkan di rumah, sehingga ketika kumpul macam-macam dia yang tim mager gitu ya. Oke, atau sampai ada suatu teman yang dia singkirin, nah berarti itu ada yang nggak benar juga. Ya, semoga udah cukup menggelitik ya ke teman-teman tadi, contoh tadi juga bahwa oh iya ya, rentan juga anak TK. Mereka juga punya faktor resiko di sini. Nah, mereka udah semakin SD nih di sini, faktor resikonya dengan kesehatan mental juga ada. Jadi kalau teman baik gitu, ada yang nanti memang lebih gampang ngobrol dengan anak-anak di usia anak-anak dibandingkan dengan remaja. Ya, kayak saya tuh lebih mati kutu kalau suruh ngobrol sama remaja SMP, SMA. Mendingan sama anak-anak sekalian kalau saya. Nah, kalau dengan anak-anak memang merasa lebih nyaman, bantu mereka masuk ke komunitas yang menghandle masalah emosi sosial mereka, nggak apa-apa loh. Bisa mendampingi. Tinggal nanti izin aja ke orang tuanya. Nah, nanti monggo manajemennya teman baik ya, aku temanmu itu mungkin kalau memang ada yang lebih oke di anak-anak mungkin juga bisa gitu ya. Oke, karena usia sekolah ini juga mereka rentan juga bullying, kemudian body shaming gitu ya. Body shaming ini menetap banget di usia SD. Perubahan tubuh kan cepat ya, teman-teman. Perubahan tubuh cepat. Warna kulit, tinggi badan, berat badan, gigi yang mungkin belum utuh gitu. Wah. Gaya rambut. Gaya rambut. Kalau di tempat-tempat tertentu nanti sepatumu warnanya apa atau mereknya gimana gitu ya. Itu bisa jadi masalah ke mereka. Nah, ini juga akan berpengaruh. Apalagi kita masih banyak kultur sekolah kita itu yang gimana? Kamu nilainya berapa? Anak balik, kamu nilainya berapa? Nilaiku 7 misalnya. Kemudian, kamu nggak belajar ya? Gimana sih dapat 7? Temenmu aja bisa dapat 10 gitu kan ya. Nah, layak kan ya kalau saya ngomong ini, pantas banget ya, emak-emak banget gitu. Iya, oke. Apresiasi dengan minat anak, apresiasi dengan usaha anak itu nggak banyak loh. Ini recek-recek apa ya? Gimana? Punten, ini yang recek-recek apa ya? Apa? Suaranya agak kresek-kresek. Agak kresek-kresek. Kok sekitarku baik-baik aja apa speakerku ya? Ini masih kresek-kresek nggak? Tuh, kresek-kresek. Oke, aku coba lepas speakernya dulu aja.
Kalau gini aja? Masih kesusahan? Boleh, ya. Kayaknya Oke. enggak. Aman. Boleh lanjut, silakan. Ya, usia SD ini orang tua tuh kalau masih anaknya masih kecil-kecil gitu ya, kita akan terbiasa dan gampang banget untuk memuji anak gitu. Tapi begitu anak udah agak gede, mereka udah bisa berargumen, mereka udah bisa ngeyel-ngeyel gitu kan ya. Apresiasi kita ke mereka itu biasanya mulai berkurang. Nah, termasuk kasih terhadap minatnya, usahanya dia selama ini untuk ngejar nilai-nilainya ataupun pertemanannya itu semakin berkurang. Padahal kebutuhan mereka terhadap apresiasi itu sebenarnya masih banyak. Ya, karena orang yang penting di usia mereka selain teman itu orang tua dan guru itu berpengaruh di sini. Nah, teman-teman coba kalau boleh ingat deh, hal menyenangkan apa yang terjadi selama SD waktu itu? Waktu SD. Kalau SD mungkin nggak terlalu ingat ya, Mbak. Mungkin udah masuk MTS kayaknya. Udah masuk MTS. Kalau waktu MTS apa yang enak? Yang menyenangkan? Kalau yang menyenangkan itu selalu gabung sama ekskul di sekolah dan teman-temannya sangat terbuka dan mendukung gitu sama satu sama lain. Alhamdulillah sih selama MTS nggak pernah dan jarang dapat kayak bullying, body shaming dan lain sebagainya dalam lingkungan yang baik. Oke. Berarti itu faktor protektifnya untuk Mbak Aci. Mbak Aci dapat lingkungan yang oke, gitu ya. Dan senang aku gitu ya. Senang dengarnya karena bisa memilih aktivitas-aktivitas juga. Nah, kalau teman yang lain, adakah teman baik yang lain ada nggak yang mengalami hal penting di masa SD yang menyenangkan ataupun hal yang penting gitu? Ayo. Ada? Coba sharing. Kalau yang tidak menyenangkan, Kalau yang menyenangkan? Ya, oke. Nanti mungkin kita masih perlu sedang mengingat-ingat gitu ya, Pak Aja gitu. Nah, ini tadi yang di usia remaja gitu, Mbak Aci melaluinya dengan oke. Ada nggak yang melalui masa remaja yang nggak oke di sini? Saya termasuk yang nggak nyenengin Saya Kak. Kak siapa ini? Mbak siapa? Lihat. Oke, aku stop share dulu. Siapakah tadi yang mau share? Masa SMP-nya gimana? Atia. Mbak Atia, oke. Gimana Mbak Atia? Aku pas masa SMP sama SMA itu masa remaja aku nggak bagus sih karena circle-nya very toxic banget. Jadi mungkin kayak teman-teman ada ya kayak sahabat gitu, maksudnya yang pokoknya dari sahabatan dari SMP sampai SMA gitu sampai sekarang. Dan aku nggak punya itu, dan aku nggak punya lingkungan yang dimana orang menikmati masa remaja. Jadi aku adalah korban bullying dari SMP sampai aku SMA. Aku korban bullying karena aku punya fisik yang mungkin nggak tinggi gitu, karena aku pendek. Tinggi aku cuma 151, jadi sometimes ya mereka menganggapnya itu sebuah guyonan kayak hey cebol, apa sih namanya telur itu loh Kak, kayak anaknya kodok katanya kayak gitu, sampai aku dibilang kayak gitu ke cebong segala macam. Pertama sih menurut aku ya it's okay, tapi lama-lama aku ngerasa aku ini manusia apa bukan sih gitu. Aku sama kayak kalian, cuma fisik aku aja yang pendek gitu, nggak kayak kalian mungkin tingginya under 160 ke atas semua gitu. Aku sama kok sama kalian gitu. Dan pernah kejadian Kak pas SMP, aku mau pulang kan, pulang kita, jadi SMP dulu kita tuh sepatunya dilepas semua. Jadi pas saat kalau mau pulang baru sepatu kita kan di rak gitu. Dan aku dikerjain bener-bener itu sampai sekarang keinget, sepatu aku ternyata disumputinnya dibuang kota sampah. Pada saat aku SMA, aku ngalamin yang dimana
apa tapi circle-nya ini temen-temen aku kan pas SMA aku bukan di tempat yang nggak ada temen aku yang se-SMP, dan aku berharap aku pindah circle gitu ya aku bakal bebas dari namanya pembulian. Ternyata pas SMA aku malah ya sama aja mendapatkan pembulian gitu, yang dimana aku harus dikucilkan, kayak dimusuhin. Aku pengen kadang iri sih sama orang, kok ya bisa ya mereka berteman dekat kayak sahabatan, dan sedangkan aku nggak punya gitu. Aku nggak punya circle kayak gitu. Semua orang kayak ngebenci, memusuhin, kadang mikir salah kita apa. Sampai SMA pun aku selalu masuk 5 besar, dan mereka tuh kayak nganggap itu semua keberuntungan bagi hidup aku, kayak lu tuh bodoh, kayak nggak bakal lah kayak dapet kayak gitu ya. Jadi aku tuh apa yang aku lakuin itu semuanya kayak ya itu cuman keberuntungan, dianggap mereka kayak keberuntungan dalam hidup aku gitu. Kadang kadang sih sama di fisik nih kayak insecure, kayak malu, kayak aduh nggak mau Kak, aku tuh kayak rasa kayak nggak berguna aja gitu. Sampai akhirnya kita sendiri meyakini bahwa aku ini Wah, berguna nggak sih, gitu ya. Iya, kadang berguna nggak sih di mata orang gitu. Orang tuh bisa nggak sih nerima aku? Aku bisa nerima orang apa adanya di lingkungan. Kok kenapa kalian tuh nggak bisa nerima aku gitu? Ya aku juga sama kayak kalian, pengen juga hidup normal gitu. Aku normal orangnya, cuman yang fisik aku doang yang pendek gitu. Maksud aku nggak pendek-pendek banget gitu. Maksudnya salahku tuh di mana? Kadang-kadang gitu sih mikir. Sampai yang buat aku kesel sampai sekarang sih Kak, sampai aku kuliah, sampai aku sekarang ini masih ingat. Kadang kalau lagi sedih itu kayak keinget, masih trauma itu pas SMA aku lagi ke kantin. Jadi aku tinggalin botol aku di kelas, dan aku pulang botol aku tuh udah pecah, ternyata dimainin sama temen-temen aku, kayak dilempar-lempar gitu. At least ya aku cuma bisa diam, aku nggak punya suatu perlawanan dalam di situ, karena nggak ada yang bisa membela aku, dan teacher aku juga nggak kayak nggak mendukung aku, kayak aku dikena bully kayak gini, mereka kayak ya udah itu cuman jokes doang, itu cuman mainan doang, dan mereka nggak mikir mental aku. Dan sekarang aku sadar sih, pas aku jurusan psikologi Kak kuliahnya, dan aku ambil psikologi juga, jadi aku tahu ternyata selama ini aku ditempatkan kayak situasi yang dimana buat aku cemas. Misalkan aku ada suatu permasalahan, dan emang bener-bener aku ngerasa cemas, badan aku jadi deg-degan, dan juga kadang berkeringat, sampai kayak takut, kayak rasanya udah pengen akhirin hidup segala macam. Dihadapkan suatu masalah, ternyata itu efek dari ya mungkin dari aku pada saat masa-masa aku remaja itu. Apalagi kalau misalkan kalau ada orang dia kayak ngehina fisik, aku tuh kayak langsung punya emosional yang begitu marah gitu. Padahal orang itu nggak ngatain aku, ngatain orang lain, tapi akunya yang malah jadi kayak kesel gitu. Jadi aku kayak rasa pengen orang itu kayak pengen aku tampar apalah gitu. Padahal sebenarnya dia bukan ngatain aku, tapi ngatain orang lain. Jadi aku kayak rasa sekarang tuh wajar aku sometimes punya emosional yang kadang kayak labil gitu. Mungkin dari efek dari situ. Maksudnya jadi efek dari remaja. Karena ya tadi aku kayak I don't have a friend, kayak good friend gitu. Sana circle-nya yang membuat aku kayak jadi korban bully ya. Oke, dan itu proses yang Kak. menyakitkan sekali ya Mbak Atia. Proses yang menyakitkan untuk Mbak Atia, dan sampai sekarang bisa survive itu berarti luar biasa sekali perjuanganmu Mbak. Ya, banyak pelukan virtual tuh di chat itu untuk Mbak Atia. Iya, untuk Mbak Atia, thank you untuk sharing. Ya memang akhirnya. Terima kasih sudah bercerita Kak Atia. Iya, thank you ya. Oke, dan kejadiannya di masa remaja, kan kita juga ngerti remaja ini lagi banyak perubahan di dirinya, dan
ini kita lagi masa-masa yang bentuk keyakinan ya, konsep diri kita kan ya. Aku nih orangnya gimana sih? Ketika dapat penilaian negatif sesekali, oke lah. Tapi kok terus-terusan ini? Nah, berarti udah berusaha untuk menerima seperti apa, walaupun kemudian mengatakan bahwa aku ini juga sama kok dengan yang lainnya, cuma ukuran tubuhku aja yang lebih kecil. Gitu ya. Iya, tapi ternyata itu juga bukan yang membuat orang lain kemudian jadi menghentikan perilakunya. Ya. Dan kemudian ke-trigger ya, ketambahan lagi dengan yang lain-lain. Dan benar, kalau terjadi krisis bahwa siapa yang mau jadi teman saya, itu sangat memungkinkan ya Mbak Atiyah ya. Ya, karena kemudian aku mau sama siapa ya? Siapa yang bisa paham aku? Ya. Iya benar Kak. Jadinya ya itu udah berjuang sampai sejauh itu Mbak Atiyah. Luar biasa loh. Pergumulannya luar biasa untuk menyelesaikan masalah-masalah pribadinya. Dan sampai sekarang terus berproses, itu akan lebih menguatkan nantinya. Sambil kita kan tentunya di proses ini Mbak Atiyah support-nya banyak ya. Nih teman-teman di sini aja udah support banyak gini. Ya support-nya banyak dan dari yang share ke Mbak Atiyah selama ini juga ada yang case-nya hampir sama kayak Mbak Atiyah nggak? Ada. Jadi pas kan ada di semester 5 kita disuruh cari kayak satu klien tester untuk dijadiin tugas, dan ternyata aku dapet Kak, dia anak SMA, dia sama kayak aku, kayak korban pembulian. Terus apa yang dilakuin ke Mbak Atiyah ke dia? Aku ngelakuin ke dia, ya aku bilang kita sama-sama harus kuat, karena korban bullying itu sometimes kita mau melawan gimana pun nggak bakal bisa gitu, karena posisinya pertama negara kita ini yang namanya bullying itu kadang mereka nganggap itu suatu guyonan tapi bukan bullying. Ya aku kayak ngajakin dia untuk udah deh, kadang kita punya kok circle yang bakal baik sama kita walaupun nggak sebanyak circle yang toksik, kata aku. Ya aku kayak ngajakin dia untuk kita lebih ke positif ke arah yang positif dengan cara kayak ngelebihin produktif aja gitu Kak, kayak apa yang kita hobinya traveling, ya udah kita traveling, cari circle kita yang suka traveling dan orang itu bakal ada kok yang baik gitu. Aku ngelakuin kalau misalkan kayak gitu Kak, sekarang ya aku cari circle yang menurut aku bisa ngajak aku maju gitu. Walaupun circle itu hanya segelintiran orang, tapi dia bisa buat aku maju gitu. Oke. Dan gimana tanggapan gadis ini, anak ini? Tanggapan dia, ya pertama dia bilang, "Susah Kak cari circle kayak gitu," katanya. Iya aku bilang, "Emang susah," kata aku. Ya kita harus belajar lagi gimana cara lebih mengenal orang, kata aku. Jangan hanya sekedar cover-nya doang. Aku bilang kayak gitu. Karena kita mengenal orang itu nggak hanya butuh 1-2 hari doang, tapi kita harus butuh itu kadang bertahun-tahun kita harus butuh biar lebih mengenal orang itu gimana, aku bilang. Oke. Lalu akhirnya dia terapin juga saran-sarannya Mbak Atiyah? Ya aku bilang kan, kamu ke psikolog juga, aku bilang jangan sekedar kamu pendam. Kadang orang tua kita sometimes nggak bisa mensupport kita. Bukan berarti dia nggak mensupport atau gimana. Dalam artian dia nggak bisa lah mensupport dalam hal kayak gini, karena orang tua tuh nganggap ini ya itu cuman sekedar ini doang gitu, kayak mainan apalah pokoknya. Saya nganggapnya nggak terlalu mengenal banget gimana sih mental kita gitu. Ya akhirnya dia kayak ke konsul ke psikolog gitu Kak, yang di daerah sini. Oke, dan dia mulai bisa masuk ke circle yang positif juga ya? Iya, aku dengar sih kabarnya sekarang dia mulai ke circle yang positif, kayak dia punya teman, ya walaupun temennya itu bukan di sekolahan sesama dia, tapi dia bisa katanya maksudnya dia ngerasain gimana teman sesungguhnya katanya. Oke, good point itu, ya. Dan dia jadi sosok yang lebih produktif lagi sesuai dengan masukan Atiyah tadi.
Iya, Oke. Dan ini juga mau mengenal orang lain sekalipun itu bukan teman sekolahnya ya, yang tadi iya. tolak ya. Oke, Mm-mm. teman-teman, di sini kan kita jadi ngerti ya bahwa kita belajar banyak lah dari sharing Mbak Atia sebagai person yang menjalani uh, bullying gitu ya, menjadi korban bullying, dan juga ketika Mbak Atia berperan menjadi seorang helper, ya, seorang penolong. Gitu. Memang yang bikin agak ya minusnya adalah emosi kita ketika kita jadi helpernya itu akan langsung terkuras karena pengalaman kita nyambung ke pengalamannya yang kita tangani, klien kita ya, atau kemudian apa, ke teman-teman aku aku teman menyebutnya apa? Kalau yang apa sih, kliennya itu yang membutuhkan jasa Eh, konseli, Mbak. Konseli klien. ya, konseli klien. Oke, kita ngerti mereka punya masalah yang hampir sama dengan kita, dan ini menyerap energi kita. Kita jadi masuk banget kan ke sana. Satu sisi melelahkan, satu sisi seperti yang dilakukan oleh Mbak Atia tadi. Ternyata apa yang diberikan gitu ya Mbak Atia, yang disampaikan gitu, yang di-sharingkan ke konseli itu pas banget, dan itu membantu dia. Itu benar-benar efektif untuk membantu dia. Ya. Oke, itu menjadi satu kelebihan. Pengalaman kita mengajarkan kita seperti apa, kemudian untuk kita sarankan yang kita olah dengan bahasa kita ya tentunya ya. Oke, kamu coba deh yang ini, kamu coba ini. Setelah dia cerita. Oke, ternyata kita bisa menjadi seorang pendengar yang lebih oke. Bahkan ketika diminta saran kita bisa, ya. Ketika nggak diminta saran, kita bisa menyarikan dari apa yang dia sampaikan, yang sebenarnya itu kebutuhan dia yang mungkin dia nggak kenali sebelumnya, sebelum cerita dengan kita. Great, maka saya yakin lah Mbak Atia nanti ke depannya ini, karena udah melalui hal-hal yang nggak enak, mungkin akan bisa lebih ahli nanti di bagian ketika, yuk gimana berrelasi sosial dengan orang lain. Ya, tadi Mbak Atia sendiri kan mengatakan cari circle yang positif, walaupun kita akhirnya harus mengenal orang lain. Maka saya yakin sekarang Mbak Atia kenalannya udah banyak nih. Alhamdulillah sih. Ya kan? Dan itu butuh keberanian tuh untuk kenalan Mbak di awal. Iya, di awalnya aku gini loh Kak, ya aku kan mungkin karena jadi setelah dari itu aku mencoba untuk jadi pribadi yang dimana kalau bisa kita jangan sampai kita nggak nyapa orang dulu gitu, walaupun itu orang itu baru kenal, jadi aku sapa gitu. Dan aku merubahin diri aku yang dimana ya dari yang dulu ibaratnya akibat bullying tadi kita introvert, kita harus mencoba untuk jadi orang yang extrovert walaupun struggle kita nggak se-struggle orang yang benar-benar emang extrovert. Oke, apresiasi untuk Mbak Atia. Ya, oke, struggle di sana. Nah, coba nanti Mbak Atia sambil didalami, gimana ya akhirnya saya bisa melatih supaya orang-orang lain juga akhirnya bisa seperti saya, artinya membawa dari yang tadinya penuh dengan kemarahan dan kesedihan karena bullying ini akhirnya berani untuk mengenali orang, berproses dengan orang lain, bahkan peduli dengan orang lain. Itu bisa diajarkan loh Mbak Atia. Bisa dibagikan juga. Oke, dan bagaimana survive dengan bullying. Saya rasa nanti Mbak Atia bisa jadi pakar itu di dalamnya. Kita butuh konseling. Butuh konseling tentang bullying, hubungi Mbak Atia nantinya ya. Ya. Keterampilan keterampilan sosialnya butuh harus gimana, Mbak Atia bisa mendalami, nantinya jadi pakar di sana. Keren itu Mbak Atia. Hal yang menyakitkan kita ternyata kalau kita bisa menyikapi secara positif, akhirnya itulah yang akan nanti menguatkan kita. Ya, dan juga nantinya membawa kita ke kebaikan-kebaikan yang akhirnya mungkin kita baru tahu setelah berapa puluh tahun kemudian, berapa tahun kemudian. Ya, tapi memang prosesnya ke sana luar biasa. Salut untuk Mbak Atia. Thank you Mbak Atia. Ya, makasih Kak. Iya. Nah, ini yang terjadi di masa remaja tadi teman-teman udah cerita ya. Masa dewasa 18 plus gitu ya. Ternyata juga punya faktor-faktor resiko yang membuat orang dewasa ini rentan dengan gangguan kesehatan mental.
mereka punya peristiwa penting yaitu kuliah, kemudian atau menyelesaikan sekolah tingkat atas gitu ya. Kemudian punya peristiwa penting untuk lulus, bekerja, menikah gitu ya. Ini kayaknya adalah pattern yang diharapkan ada di masyarakat gitu ya. Walaupun polanya nggak harus seperti itu langsung, tapi ini melekat menjadi tugas perkembangan orang dewasa. Nggak semua orang nantinya lulus perjalanannya. Nah, untuk lulus itu ada yang 3,5 tahun dengan santai, ada yang 5 tahun dengan berdarah-darah gitu ya, ada yang 4 tahun dengan jungkir balik gitu, ada yang jungkir balik ternyata butuhnya waktu lebih lama, ya itu berpengaruh juga. Itu juga bisa terjadi variabel itu di masyarakat kita, di kejadian kita. Dan apa ya, ini satu kelebihan atau satu kekurangan ya, ketika kita punya masyarakat yang peduli banget dengan diri kita, yang hobi nanya, kapan nikah, kapan lulus, gitu ya. Ya, kapan ini? Ya, jawabannya adalah pangestunipun, kalau orang Jawa bilang, doanya gitu ya, dukungannya. Oke, mereka punya, bahkan ketika menikah di usia dewasa awal pun ini nantinya, ini kalau ini udah dewasa madya ya, di dewasa awal, menikah itu juga menjadi satu stresor juga. Satu anugerah sekaligus satu tantangan. Bukan stresor lah, saya nggak mau mengatakan stresor. Satu tantangan. Tantangan untuk mengenali pasangan yang dibesarkan oleh orang tua yang berbeda dengan orang tua kita. Punya pola yang berbeda. Ya. Maka untuk happily ever after itu kan proses penyesuaiannya terus-menerus. Nah, baru penyesuaian dengan pasangan, nanti sebentar lagi penyesuaian dengan anak. Ya, penyesuaian dengan dunia kerja dan macam-macam. Maka orang dewasa ini ya memang rentan dengan gangguan kesehatan mental. Ya. Sama rentannya dengan yang lainnya. Nah, dewasa madya nanti juga sama. Yang dewasa madya usianya 40 tahunan. Ya. Mulai mikirin anaknya mau kuliah yang tentunya biayanya juga beda. Ya, dengan waktu sekolah. Mulai mikirin nanti kalau anak saya mau menikah, saya harus gimana. Oke. Itu juga menjadi tantangan juga untuk kesehatan mental mereka, belum lagi tuntutan-tuntutan sosial. Ya. Oke. Nah, belum lagi nanti juga lansia. Oke. Lansia itu nanti juga ada rasa kehilangan. Ya, oke. Ada kehilangan teman-temannya, kehilangan pertemanannya, semakin kecil, kemudian juga fisik yang juga mulai mundur ya dibandingkan sebelumnya. Ini berpengaruh banget ke kesehatan mental. Dan teman-teman, kalau kita bicara lagi tentang ini ya, tentang teorinya Erik Erikson gitu, psikososial gitu, di usia lansia, itu kan kita tuh sebenarnya kayak nanti tinggal ini ambil remote gitu ya, remote TV gitu, kita ceklekin gitu, kita nonton perjalanan hidup kita seperti apa. Nah, kalau kita puas dengan capaian-capaian kita, apa yang kita lakukan di masa sebelumnya, maka kita akan jadi pribadi lansia yang bijaksana, yang tenang gitu ya, yang bisa berdamai dengan dirinya. Tapi kalau ternyata dia nggak puas dengan selama ini yang sudah dilakukan, hal yang terburuk adalah takut akan kematian. Itu hal yang paling terburuk. Jadi kalau kuliah, misalnya waktu kuliah saya gitu, di kuliah psikologi dewasa, saya biasanya di akhir pertemuan itu ngajakin adik-adik untuk ke panti jompo. Ya. Di panti jompo itu kami carinya panti jompo yang untuk lansia terlantar. Lansia terlantar, kemudian yang ekonominya sangat menengah ke bawah dan sudah nggak ada keluarga. Beberapa yang memang cerita ke kami ya, menyanyiakan masa mudanya, mereka tidak bisa memenuhi kembangnya. Itu memang kondisi psikologisnya benar-benar kalau misalnya ada psikolog khusus untuk lansia yang bisa stay di panti itu ataupun rutin ke panti, saya rasa itu kan banyak membantu mereka. Ya, karena
efek ketakutan terhadap kematian itu luar biasa. Ya, ketika sakit itu justru semakin rewel, semakin nangis-nangis, teriak-teriak, teman-teman. Dan ini mungkin nanti akhirnya negara kita harus mulai ada yang concern deh ke memang yang ke lansia siapa yang akan menghandle, karena juga nggak mudah. Oke teman-teman, ini nanti di materi ini boleh teman-teman ambil gitu, pelajarin lagi apa aja yang bisa menjadi protektif maupun resiko. Ini di usia sekolah ya kalau yang saya ambil ini. Oke, apa aja yang bisa melindungi, apa aja yang bisa membuat lebih berbahaya untuk kesehatan mentalnya. Nah, apapun yang terjadi pada diri kita sekarang sedang berjuang untuk survive. Dan yang saya salut dari teman-teman adalah teman-teman di antara survive-nya teman-teman ini masih meluangkan waktu untuk menjadi helper. Ya. Untuk bisa menjadi helper, ya, ini mau nggak mau, ya, maka kita memilihnya adalah pribadi yang bersedia berproses. Jadi sosok yang berproses seutuhnya. Ini saya pakai humanistiknya Carl Roger itu loh, ya, fully functioning person. Bahwa yuk kita jadi sosok yang utuh untuk bisa menjadi seorang helper. Ya, sosok yang utuh itu bukan berarti kemudian kita sempurna ya teman-teman ya. Kita yang masih berproses dengan luka-luka kita itu jangan menunggu lukanya dulu sembuh baru menolong. Yang terjadi adalah kita merasa cukup dulu dengan diri kita. Oke, saya punya luka, saya bisa berdamai dengan luka saya, cukup. Sekarang saya masih berproses dengan luka saya. Saya ngerasa siap untuk membantu. Ya. Nah, terus lukamu sendiri gimana? Oke, saya akan tetap berproses. Sambil kita membantu itu, biasanya nanti kita akan banyak belajar juga yang bisa membantu diri kita untuk pulih. Nah, maka gimana caranya kita bisa menjadi pribadi yang utuh, teman-teman? Yuk kita menjadi pribadi yang sinkron, kongruen. Kita masing-masing punya diri ideal kita punya harapan-harapan kita. Selaraskan dengan diri kita senyatanya sekarang. Kemudian terima diri kita positif. Ya, nggak ada yang perfect semuanya ya. Oke. Apapun itu kita terima, kita hargai yang ada di diri kita. Ya. Kemudian jangan lupa untuk aktualisasi diri, teman-teman. Dengan teman-teman ada di komunitas, itu sebenarnya teman-teman beraktualisasi diri. Aktualisasi diri itu bukan berarti kemudian harus jadi idol gitu ya. Oke. Aktualisasi diri ini apa sih? Kita terus bergerak. Kita terus bergerak ke kebaikan. Gimana caranya kita memelihara diri kita meningkatkan diri kita, dan kita menikmati dinamika yang ada. Inilah yang membantu diri kita untuk menjadi pribadi yang utuh. Akhirnya jangan lupa self-care, rawat diri kita, sembari kita menjadi seorang relawan. Ya. Jangan lupa nanti teman-teman di temanmu gitu ya, untuk mengajarkan self-care. Ya, bukan fresh care ya, self-care ya. Oke. Ya. Di antara pekerjaan menjadi relawan, nantinya akan ada sesuatu yang exhaust, sesuatu yang menyita energi sekali. Makanya nanti teman-teman diingatkan untuk ayo self-care, yuk, ayo kita rawat diri kita. Ya. Saya di dunia relawan itu baru mulai 2015-an. Oke, di 2015. Kadang ngerasa, iya orang kok mau dibantu sih, gitu ya. Gitu. Ya, kemudian ini dibantu kok semakin parah ya. Kemudian kalau yang dibantu itu mohon maaf nggak selamat gitu, nggak terselamatkan, meninggal. Oke, itu rasa emosi itu campur aduk teman-teman. Ya kalau ini yang saya alami itu emosinya campur aduk, karena ketika kita menjadi helper kadang-kadang terus lupa batasannya. Oh ya itu hidup saya, ini hidupnya teman-teman konseli yang saya bantu. Kadang kemudian terlalu melakukan, akhirnya capek. Ya, bahkan kami sempat menonaktifkan komunitas kami untuk tanya jawab ataupun untuk pendampingan sosialnya. Ini nonaktifkan untuk jeda semua edukator istirahat. Kita secara mental harus bagaimana, kita kenali yuk apa yang kita lakukan sungguh-sungguh. Kemudian kita jaga emosi kita, ya. Kita perhatikan juga kebutuhan fisik kita. Ketika kita membantu dampingan kami itu biasanya ya lupa makan, lupa asupan gizi juga gitu ya, yang baik gitu.
Kemudian juga secara sosial, ayo tetap stay connect dengan orang-orang di sekitar kita yang bisa memberi aura-aura yang positif. Ini nanti saya nitip ke teman-teman aku temanmu untuk bisa mendampingi teman-teman relawan untuk yang self-care-nya. Oke. Nah, self-care ini nantinya juga mengajarkan tentang bagaimana kita menerima segala emosi diri kita dan meyakini bahwa kita adalah pengendali diri kita. Ini nanti teman-teman juga akan menyampaikan ke konseling juga bahwa mereka bisa memberdayakan emosi di dalam diri, memberdayakan diri kita supaya kita bisa menerima semua tantangan sekitar kita, termasuk ketika kita jatuh karena kita melakukan pelayanan sosial, setidaknya nanti teman-teman bisa bounce back, ya, bisa tangguh di dalam pelayanannya. Baik, saya rasa itu teman-teman. Terima kasih pas 11.45. Mantap. Luar biasa. Oke, ya terima kasih itu sharing dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembaliin ke Mbak Aci dan kalau mau ngobrol kita masih bisa. Oke, luar biasa banget ya teman-teman. Apa yang udah tadi Mbak Desi sampaikan, terus juga teman-teman ada berbagi ceritanya, langsung aja. Mungkin ada dari teman-teman yang mau ditanyakan sama Mbak Desi, boleh berapa pertanyaan nih Mbak? 1 atau 2? Monggo nanti sesuai dengan kira-kira waktunya gimana. Nanti kalau nggak selesai, aku balesin lewat WA. WA-nya Mbak Aci. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya kah? Yuk langsung. Belum? Mungkin Oke, kalau dari aku mungkin ada yang mau berbagi. Mbak, ini aku mau nanya. Seberapa berpengaruhnya sih lingkungan terhadap kesehatan mental kita? Oke, seberapa berpengaruhnya lingkungan terhadap kesehatan mental kita? Yang pasti, kalau berpengaruh, pasti berpengaruh karena kita berinteraksi dengan mereka. Ya, kepribadian kita pun kan dibentuk dari interaksi kita dengan orang lain. Yang perlu kita ingat adalah ketika kita udah dewasa nih, tapi biasanya ingatnya baru tahunnya, kita pengendali diri kita. Ya, mereka berpengaruh, tapi teman-teman punya kontrol untuk menentukan akan bersikap bagaimana dan akan membatasi pengaruh itu seberapa banyak. Itu Mbak Aci. Berarti tetap kendalinya ada di dalam diri kita juga ya, Mbak? Iya. Iya. Terus ada yang teman-teman tanyain nggak? Yuk. Sampai 11.45 nih kita. Nah, termasuk teman-teman punya hak nih kalau ngerasa bahwa lingkungannya nggak mendukung gitu ya untuk pertumbuhan pribadinya ataupun nggak support untuk sesuatu yang baik. Selain kita kemudian jangan cepet-cepet ngelabel bahwa teman kita toksik ya atau lingkungan kita toksik ya. Saya tuh rada-rada miris dengan istilah-istilah toksik yang ada di medsos karena kemudian adik-adik termasuk adik-adik mahasiswa saya tuh sering apa dikit toxic parents nih, toxic ini. Oke. Careful ya. Oke. Ini gimana Mbak? Jadi ketika kita ngerasa bahwa lingkungan kita nggak cocok, kita tetap tanya dulu apa yang bikin nggak cocok, yang nggak bikin dia nggak support ke saya ya. Kita evaluasi secara tadi kongruen dulu. Ada realitanya bagaimana? Oh, sebenarnya apa sih yang bikin keberatan dan macam-macamnya sampai dia nggak bisa support. Oke, saya masih bisa menyelaraskan nggak? Kalau saya masih bisa menyelaraskan, ya boleh dicoba. Kalau nggak bisa menyelaraskan, silahkan berganti. Kita yang memutuskan, saya mau berganti kedekatan, saya mau berganti circle saya. Oke, boleh. Berganti circle bukan berarti kemudian musuhan dengan circle yang lama. Ya, oke. Tapi menurut saya circle yang ini lebih bisa memberdayakan saya. Pilih, kita punya kesempatan untuk memilih. Oke, mungkin udah lewat ya waktunya dari yang kita tentukan. Teman-teman, buat teman-teman yang mau bertanya mungkin yang waktunya karena waktunya juga udah mepet, tapi dari teman-teman masih ada pertanyaan, tapi mungkin belum terpikirkan gitu ya, karena biasanya wah mau nanya apa nih, kayak kepikiran-kepikiran gitu. Nah teman-teman nanti bisa WA ke nomor aku temanmu atau nanti di grup ya, di grup wilayahnya masing-masing.
Nanti dari admin Aku Temanmu disampaikan ke Mbak Desi gitu. Ya, boleh. Aku mau nyampein apa ya Mbak? Karena dari tadi kayaknya materinya udah keren banget. Tuh, karena saya menyimak materi-materi sebelumnya, saya buka punyanya UNE, saya buka punyanya teman-teman yang lain. Aku mau gimana ya ntar? Iya. Oke. Tadi yang aku rangkum sih, kayak sejak kecil tuh kita diajarkan segala macam bentuk perilaku sehat. Kayak mencuci tangan, menyikat gigi, dan lain sebagainya. Terus kalau misalkan kita luka, pertolongan pertama apa yang harus kita lakukan? Tapi itu semua menurutku hanya bagaimana sih cara penyembuhan secara fisik, bukan secara batinnya. Gitu. Terus, mana ya, Cat? Iya, kita perlu sadari seperti apa sih kondisi kita saat ini, terus kita perlu mengenali diri kita seperti apa, terus kita merawat diri kita secara utuh. Bagaimana kita bisa mencintai diri kita secara utuh dengan hal-hal yang sudah kita lalui sebelumnya. Terus jangan mudah untuk self-diagnose lagi, karena kita perlu benar-benar kita tahu terhadap diri kita sendiri seperti apa, dan untuk mencapai itu semua kita perlu yang namanya panduan, atau kita perlu namanya pendamping psikolog atau psikiater. Lagi. Ada satu kutipan yang aku baca, Mbak. Mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Ini bukan tentang bagaimana cara memberhentikan hujan agar bisa menari, tetapi ini tentang bagaimana kita tetap bisa menari walaupun hujan turun. Jadi semoga banyaknya permasalahan yang sudah kita lalui, semoga itu bisa menjadi pembelajaran buat kita, dan kita juga bisa tetap untuk menjadi lebih baik. Untuk closing statement, ada dari Mbak Desi yang mau disampaikan? Silakan. Ya, closing statement. Oke, teman-teman. Selamat berproses untuk menjadi seorang, teman baik ya, selamat berproses untuk menjadi teman baik, terus saling menjaga, ya, saling menjaga, karena antar konselornya pun tetap harus saling maintenance ya, tetap harus saling menguatkan, karena pelayanan kayaknya simple, hanya mendengarkan gitu ya, itu menguras energi psikologis kita, ya, dan kita tetap harus menjaga diri kita. Makanya nanti yang bisa mengingatkan adalah sesama teman yang berada di teman baik ini. Ya. Oke, saya rasa itu. Selamat berproses teman-teman, luar biasa, teman-teman. Terima kasih Mbak Desi. Teman-teman, terima kasih sudah bertahan sampai materi terakhir. Terima kasih banyak teman-teman. Aku tutup Terima dulu. kasih. Kita nanti ada sesi voting ya Mbak Desi ya. Oh iya, oke. Teman baik. Jangan lupa absen. Oke, terima kasih untuk sesi kelas hari ini. Sampai bertemu di kelas selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau dari moderator ada salah-salah kata. Sebelum kita tutup acara hari ini, kita sama-sama mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sukses teman-teman di wilayahnya masing-masing. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.